Mau ini nggak? Apa? Mau pakai bahasa Korea nggak? Aduh itu banget. Aduh baju yang putih. Apaan sih? Ih, pick me banget. Kayak gitu kan? Aku liat dulu putih kan? Putih banget gitu. Oh ya, ngomongin cita-cita, aku belum nanya nih ke Ines. Kalau podcast gini gue tertekan tau kayak, oh ya, Gue harus mengeluarkan kata-kata bijak gue. double chin sih. Double chin terus hidung mungkin, terus aku cabi kan. Aku jadi kayak, ya Allah aku pendek banget gitu. Really? Iya. Iya. Lu mau nikah sama orang mana? Ya kalau bisa orang luar karena mau orang luar sih. Apa sih? Hi guys, back with me and kita sekarang sama special guest, always special ya di channel aku. Kalian pasti tahu siapa, itu adalah Ines. Udah berapa kali nih kita bikin video bareng di YouTube aku? Sebenarnya banyak sih, tapi ada beberapa yang belum diupload. Iya belum diupload, banyak banget gak sih? Dan kali ini mungkin bakalan jadi sesi kedua kali ya. Waktu itu aku pernah bikin kayak ngobrol-ngobrol podcast, tapi bukan podcast. So, sounds like podcast, but it's not. Oke, hi Ines. Hai, gimana nih? Ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Kan kita kebetulan baru selesai kelas 12. Mungkin ada yang kamu lakuin gitu apa? Sekarang kesibukan gue cuma belajar. Nggak apa kan pilih gue? Yang apa? Jadi kesibukan gue sekarang cuma kayak bahasa doang sih. Fokus di belajar Bahasa apa tuh? bahasa Korea sama Inggris. Oh wow, keren sih guys. Ines nih kalau kalian nggak tahu bahasa Koreanya keren banget. Dan bukannya kayak cuman kayak aku mungkin kan aku cuma bisa kalau Ines tuh kalian mungkin kalau bisa bahasa Korea ngomong sama Ines bisa kali nyambung, klik gitu. Mau ini nggak? Apa? Mau pakai bahasa Korea nggak? Oke, coba kita suruh Ines nih kebetulan ya, mumpung ada bintang tamu bisa ngomong bahasa Korea, coba kita tanya gimana, coba perkenalkan diri. Perkenalan diri ya? Iya, perkenalan diri. Oke. Semoga benar ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. Sekarang gue malu banget. 안녕하세요. 저는 인내세요. 저는 한국 나이로 19살이요. 근데 인도네시아 나이로 아직 18살이요. 저는 고등학생 아니고 그냥 지금은 집에 언어 공부했고 유튜브 만들었어요. 아무튼 앞으로 더 열심히 할게요. 감사합니다. Nih, guys, bisa aku nggak tahu artinya apa, but nanti aku bakal minta Ines buatan. Oke. Dia harus artiin sendiri. Jadi ya udah, kita bakal ngobrol-ngobrol aja tentang poin yang mungkin yang bahkan penting banget buat kehidupan manusia dan poin-poin yang udah biasa kita rasain di kehidupan. Apa itu dia? Insecurities. Jadi kita langsung aja nih ngomong-ngomong tentang insecurities kan. Tadi kita poin insecurities. Apa yang paling ngerasa kamu insecure sama gimana cara kamu ngadepinnya? Poin yang paling buat insecure ya? Kalau boleh jujur dulu mulai apa ya dari SD itu aku tipe yang paling apa ya kayak alay gitu sih, lebih ke pede banget, terlalu pede jadi alay. Iya, Overconfident. SD kadang merasa apa ya, zaman dulu kan zaman musikali kayak cakep aja gitu kan. Terus habis itu SMP aku pesantren dan mulai SMP tuh mulai kayak ngupload foto kan. Mulai di situ udah mulai reda tuh, dan sampai di titik karena nggak pernah ngepost foto jadi insecure sama diri sendiri, kayak ngerasa diri itu jelek aja gitu loh. Ini maaf ya, mungkin emang kesannya nggak bersyukur, tapi kadang ada manusia yang kayak gitu kan. Oke, mostly manusia pasti insecure gak sih? Ada insecure masing-masing. Iya pasti ada tingkatnya. Dan pada saat itu aku jerawatan full parah, beruntusan biasa lah orang puber kan. Terus mungkin gemuk juga. That's why kenapa sekarang aku selalu kayak kecanduan sama Gak mau diet, enggak mau makan banyak, enggak workout. gitu. Mungkin untuk orang yang fisik aku sekarang yang alhamdulillah udah beberapa bilang body goals gitu kayak Apaan sih? Ih, pick me banget. kayak gitu kan. Enggak, sebenarnya kalau boleh jujur aku terjebak di masa lalu. Aku selalu nginget diri aku masa lalu sejelek itu. Jadi alhamdulillah udah lebih baik sekarang, masih kayak ngerasa dulu ya, jujur dulu tuh aku hitam. Nanti boleh munculin fotonya. Oh oke, sip. Jadi kayak alhamdulillah sekarang ya kalau dipikir-pikir alhamdulillah udah putih kan. Lu ngeliat dulu putih kan. Putih banget gitu. Amin. Nah kayak gini, jadi kayak aku masih nggak nyangka diri aku tuh putih gitu loh. Jadi kadang suka nyeplos kata-kata
gitu loh. Dan orang yang nggak tahu kisah hidup aku, ceritanya pasti kayak Dibilang pick me. Iya. kayak Apaan sih, caper banget. gitu. Jujur mungkin aku kalau empati sama mereka, oke, ngerasa kayak pick me kan, sebenarnya kayak gitu kan. Ya jadi sekarang aku lebih ngurangin aja sih yang kayak gitu, lebih ke bersyukur aja. Atau enggak kalau insecure sekarang dalam hati aja udah. Oh, Nggak iya. mau diungkapin, takut orang salah paham gitu loh. Mungkin pick me guys, kalian sering kali ya dengar kata-kata pick me karena akhir-akhir ini emang banyak yang ngebahas di TikTok juga. Kalau pencarian aku juga pick me. Apa sih pick me itu sebenarnya ya guys? Kalau misalnya ngomong-ngomong pick me, semua orang tuh kayaknya pernah jadi pick me nih, kriteria pick me yang sekarang dibahas-bahas di TikTok, tapi tanpa kita sadari gitu kan. Jadi pick me sebenarnya nggak setiap orang yang ngomong kayak aku ini ya yang kurang putih atau bla terus jadinya pick me gitu kan. Beda lagi kalau emang sengaja dia tahu dirinya cantik, dia tahu gimana, tapi dia menaikkan diri dia cuma buat jatuhin orang, itu mungkin yang dinamain pick me gitu kan. Mungkin kadang orang suka salah ngambil apa ya, kesimpulan gitu kan. Jadi orang ngomong sembarangan aja, nggak tahu backgroundnya apa, ininya gimana gitu sih. Lebih kayak kalau insecure sama diri sendiri tuh maklum banget, wajar banget ya guys. Kamu juga pernah insecure kayak gitu? Kalau kamu biasanya apa insecure? Aku insecure-nya kayak lebih ke itu sih, apa, mungkin pintar atau enggaknya. Kan aku kurang di akademik nih kebetulan ya. SMP aku dulu SMP apa, kita kayak satu itu kan Ya pesantren. sebenarnya Iya. fun fact kita sih satu pesantren dulu, tapi beda cabang. Iya, dan itu kita cuma ngafal doang kan, ngafal sama belajar agama. Kebetulan SMA-nya ngambil umum dan cita-citanya masuk PTN, jadi aku udah ketinggalan banget nih guys, matematikanya lah, fisika, kimia, segala macem. Karena ini pernah masuk sih kan. Jadi dia dapat umumnya dan sedangkan aku enggak, dan SMA itu aku ngejar pas kelas 12 aku les kan. Tapi nggak dapat sebanyak itu kayak fisika langsung bisa semua kan. Jadi ya udah ngikutin apa yang ada, dan aku sampai sekarang pun aku masih mengejar cita-cita aku yang dulu udah aku targetin, bla bla bla, mau jadi ini itu masih aku kejar, dan sekarang belum aku dapetin. Ya pokoknya doain aja guys supaya kita bisa capai cita-cita kita gitu. Oh ya, ngomongin cita-cita, aku belum nanya nih ke Ines cita-citanya apa dan kira-kira mau jadi apa, mau kuliah di mana gitu. Apa nih, cerita-cerita dong. Jujur ya, Kalau podcast gini gue tertekan tau kayak Oh ya, gue harus mengeluarkan kata-kata bijak gue. nggak usah sebenarnya sih, ini podcast santai aja ya guys. Cuman kayak enggak, kebetulan. jujur ini jadi tegang karena gue Udah makanan kamu. Oh, harus ada makan ya pesen kebetulan. project dulu gak sih? Gak dulu, kelamaan ya. Kita harus ngurus project next ya. Cita-cita tadi gimana? Cita-cita sukses in my way aja sih. Ini lebih ke cita-cita profesi apa kayak cita-cita goals hidup? Profesi sih. Profesi. Mau jadi, kalau boleh jujur aku tuh pengen banget masuk dunia entertainment. Cuma karena mungkin keluarga kurang boleh kalau ke arah sana, jadi mungkin lebih ke YouTuber aja sih. Iya. Aku Iya. juga sih sebenarnya. Dan mungkin plus pengusaha. Iya. Di sekarang kan aku udah ngejalin beberapa bisnis kan. Mungkin kalau dibilang entertainment tuh bisa jadi kayak kerja sampingan gak sih? Karena kan biasa kayak dokter tapi sambil konten gitu. Kalau TikToker nanti dia sambil share ilmu yang dia punya, mungkin kan bisa kayak gitu sambil. Mungkin entertainment gak usah terlalu ditekanin, cuman kalau misalnya emang ada waktu luang bisa diisi gitu kan. Betul. Oke nih, kita mau nanya apa lagi nih kira-kira ke Ines biar seru. Karena kenapa aku nanya-nanya sama Ines guys, karena Ines tuh anaknya bijak. Aduh, jangan aku gitu nanya dong. ke Ines beneran loh. Ines tuh anaknya bijak. Bentar ya. Enggak, jangan nanya ke aku dulu deh. Coba aku pengen tanya balik. Apa tuh? Insecure terbesar kamu apa? Insecure itu besar. Itu tadi aku bilang. Oh, akademis. Nggak ada yang fisik. Kalau fisik sih lebih sebenarnya ke double chin sih. Double chin terus hidung mungkin, terus aku cabi kan. Oh iya. Itu sih. Maksudnya sebenarnya nggak baik ya guys, nggak bersyukur, cuman Insecure kan bukan berarti nggak bersyukur. insecure bukan kayak lebih ke
Tapi I wish kalau misalnya aku bisa nih operasi plastik, mungkin boleh dalam agama, aku mungkin akan buat double chin aku. Tapi kalau misalnya kayak mancungin hidung, bla 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 bla, kayak gak gue suka insecure tuh karena kalau misalnya gue gini ya, double chin gue tuh kayak kelipat. Iya. Jadi padahal untuk ukuran apa berat badan lu bukan kemasuk yang gitu kan. Betul, sama gue tuh I really want to have jawline, kayak kalau misalnya kita gini tuh ada kelihatan jawline-nya gitu kan, cantik ya. Itu sih sebenarnya insecurities aku, sama kalau ketemu orang lebih tinggi daripada aku jadi kayak ya Allah aku pendek banget gitu. Really? Iya. Iya. Lu pengen lebih tinggi lagi dari Iya. saya. Tapi cowok di Indonesia nggak tinggi-tinggi loh, nah. Lu mau nikah sama orang mana? Ya kalau bisa orang luar kenapa orang sih? Apa sih? Jadi gimana Nes? Kira-kira Ines mau nikah dulu, mau sekolah dulu? Atau misalnya kayak Ines mau keluar negeri gitu, jadi nikah dulu gitu kan, boleh kali spoiler. Mana tahu kan nanti Ines ini youtuber kita apa youtuber lagi, subscriber kita bisa diundang ke pernikahan Ines. Aduh, mantan aja nggak sih? Nggak punya. Nggak punya ini dah. Kadang jujur ya guys, kadang aku tuh suka bercanda ya, kadang ya pokoknya apa yang aku omongin jangan terlalu dianggap serius lah. Kadang ini aku suka ngomong kayak mantan cowok, kalau nggak punya, cuma buat bercandaan doang aja. Iya pacaran dulu ya, buat dulu aja pacaran dulu. Sebenarnya ada beberapa opsi sih aku sendiri. Oh ya. Kayak misalkan kalau misalkan tentang duniawi gitu, aku pengen banget ngejar karir. Kayak ya sesuai cita-cita aku, misalkan pengen jadi pengusaha atau pengen jadi youtuber, pengen banget kayak fokus di hal itu dulu gitu loh sampai sukses gitu. Tapi kadang cewek kalau udah sukses agak rentan gitu nggak sih? Agak susah gitu. Kayak gitu. Mungkin lebih keras kepala aja kali. Nah ya mungkin kadang merasa apalagi punya duit, punya kekuasaan gitu kan. Dan kalau boleh jujur ya, aku kan strict parent, nggak boleh kemana-mana tuh yang kayak bebas itu kan, harus kemana-mana dianterin. Sedangkan kalau misalnya ayah ibu aku itu nggak selalu ada waktu luang, nggak kayak teman gitu loh. Kayak ayo kayak nggak, ayah ibu aku juga punya kerjaan gitu loh. Jadi kadang tuh merasa tertekan gitu, kayak aduh di rumah mulu, terus mau keluar juga nggak ada mahram. Soalnya aku punya kakak cowok, cuma emang udah berkeluarga, rumahnya juga nggak di sini kan, jauh. Jadi ya udah. Jadi kalau misalkan aku bercita-cita waktu itu, aku bercita-cita ke Korea kuliahnya, dan aku Amin ya guys. ya aku tuh bilang ke ibu aku pengen kuliah tapi di Korea. Ya oke, silahkan, tapi harus punya mahram gitu kan. Sedangkan kayak siapa lagi kalau bukan suami kan, apalagi aku dikenal image-nya di keluarga tuh manja, suka bergantung sama orang gitu loh. Padahal aku tipe yang kalau misalkan dilepas di dunia yang seharusnya aku mandiri, aku bisa. Karena mungkin pernah pesantren juga kali ya. Iya, jadi lebih ke nyesuaiin situasi aja sih. Kayak gitu. Jadi semenjak itu mindset aku selalu tentang nikah. Kayak aduh harus cepet-cepet nikah nih biar bisa bebas gitu loh. Kayak gitu. Dengan aku punya suami yang umurnya mungkin dia 25, aku misalkan 18, atau mungkin aku 21, dia 26 kali ya, kayak gitu. Kan gap umurnya nggak terlalu jauh. Jadi mungkin masih jiwa remajanya tuh masih nyambung gitu loh, kayak gitu sih. Enggak, sebenarnya kalau boleh jujur aku nggak pernah ada niat mau cari cowok di Korea sih. Oh iya? Iya, karena aku ngerasa gini, aku kan manhajnya salah, kayak sunnah gitu. Dan emang harus dan mau juga nyari suami itu semanhaj gitu loh, biar kita pengen ke surga, harus nyari orang yang tahu jalannya dong, harus nyari seorang cowok yang tahu jalannya. Bagus banget guys, bisa jadi quotes. Iya, 2023. Aduh jadi malu. Enggak, jadi kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan gini, jujur aku suka banget nyari teman baru, nggak mesti cowok, cewek pun aku juga suka. Kalau misalkan aku udah bersuami dan akhirnya ke Korea, ya aku bakal fokus belajar. Dan aku tuh tipe yang, kalau jujur ya, aku tuh kalau udah naksir, suka, sayang sama orang, ya udah pada satu itu aja. Nggak bisa ngeliat yang lain lagi. Walaupun abis, misalkan suami aku udah punya suami nih, alhamdulillah cakep misalkan, ketemu yang lebih cakep lagi pasti ada kan. Tapi ya udah nggak kelihatan lagi. Soalnya aku udah terlalu, ya ngerti lah pokoknya. Tapi aku ada pertanyaan ya, sebagai kalian ini K-pop mungkin tahu juga,
kalau misalnya udah nikah nih bakal kayak masih kayak aduh fangirl banget nih, terus kayak boleh kasih tunjuk nggak ini wallpaper ini Mana bisa, maaf ya mana bisa. Saya nggak pernah ngajarin orang saya nggak baik. Jangan deh, nih. wallpaper Ines itu as you guys can see kira-kira masih kayak gitu nggak nih kalau udah nikah? Kalau udah nikah, wallpaper berdua dong. Aduh, oke. Tapi masih fangirl nggak? Saya kayak masih. Mungkin bukan nggak ada gimana ya mau jawabnya, masa kayak kalau ditanya bakal fangirl apa enggak, mungkin kalau aku udah nikah bisa aja hilang gitu. bisa aja tiba-tiba hilang, bukan pengen tiba-tiba ngejauhin gitu, kayak mungkin udah fokus sama harus ngurus suami misalnya kayak gitu kan, ya udah kayak jadi terpecah gitu loh, udah nggak inget tentang fangirl ini. Mungkin kayak lebih ke lebih jujur ya, aku tuh kayak suka misalkan kayak orang-orang yang cakep, aktor cakep gitu, aku suka lebih ke biar ngisi hari-hari aja sih. Oh, iya. Kayak rata-rata yang aku sukain itu yang tipe aku. Jadi aku kayak ngebayangin, oh ini kalau misalnya gue punya cowok mungkin harus modelan kayak gini gitu loh. Iya. Dari segi fisik ya, bukan personality. Kan kita nggak tahu aktor asli kayak gimana personalitinya kan. Cuma kalau dipikir-pikir ya ini Kalau kita ketiga nggak sih udah ngomongin suami guys? yang kayak Tapi nih kalau boleh jujur ya, mungkin beberapa dari kalian kayak, masih anak kecil, masih 18 sudah mikirin nikah. Kita tuh di posisi yang emang lebih baik nikah gitu ya. Ngerti nggak? itu mungkin mindset lo kan? Kita kan beda mindset. Iya, kalau Nafisa masih pengen ngejar karir. Iya betul banget sih. Tapi menurut aku jangan nikah sebelum podcast. Itu terserah kalian. Ya pokoknya Kayak my message aja. That's why guys, mungkin itu yang dibilang don't judge book by the cover. Karena kita nggak tahu kan kehidupan orang di belakangnya kayak gimana. Mungkin Ines ada tadi kayak dibilang mau nikah cepat karena emang harus pergi kemana-mana, harus ada mahram, bahkan sekolah pun, kuliah pun gitu. Kalau mungkin aku beda, kalau orang tua aku lebih siap nganterin aku kemana-mana aja sih gitu. Iya, itu benar. Ya kan. Makanya lu lebih perasaan kayak, enggak, gue nikah nanti aja. Iya. Karena aku ngerasa tanpa lu nikah pun gue bisa kok sama Iya, mama gitu betul kan. banget. Dan aku punya adik laki-laki. Gitu sih guys, kalau kalian gimana nih? Ada nggak niat mau nikah cepat? Guys bisa kali langsung ya ke channel aku di sini. Bisa kali yang melamar. Oh ya bisa kali guys, guys buka. Guys, I guess that's all for today. It's been a long time guys, kita udah nggak konten bareng. Iya, kalau di channel gue kan. Jadi ya udah, I guess ini bakal nongol kayak setelah lama banget kan. Oke, enjoy. Kalau menurut kalian nextnya apa? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kira-kira nextnya kita ngomongin apa lagi? Dan kira-kira bintang tamunya siapa nih? Mana tahu kan bisa mengundang bintang tamu yang sangat-sangat terkenal. Aduh, Amin. Ya udah guys, that's all. Makanya kalian jangan lupa subscribe, share ke grup orang tua kalian. Sekarang udah mau mati kamera, jadi dadah. Bye bye.